Manusia terlihat menyerbu wilayah para monster, Kekaisaran Antares. Serangan besar ini menjadi awal dari konflik yang tak bisa dihindari. Pertarungan hidup dan mati pun terjadi di medan perang. Kedua pihak bertarung sampai titik darah penghabisan tanpa ada ruang untuk mundur. Kaisar manusia menyampaikan bahwa pasukan mereka yang berjumlah 2 juta dikalahkan oleh iblis kuat yang dipanggil para monster. Sementara prajurit melaporkan korban besar, dengan ratusan ribu tewas dan terluka akibat sihir area yang luas. Kaisar menyatakan bahwa meski Demon King membawa kehancuran, hari ini akan berakhir karena pahlawan sejati sudah muncul. Para prajurit memuji kebijaksanaannya tanpa ragu. Parti pahlawan berjalan menuju singgasana Demon King. Alex von Halein memimpin, membawa keyakinan bahwa semua kejahatan akan segera berakhir. Mereka mengumumkan saatnya Demon King mati di tangan mereka. Rivenheart disebut sebagai musuh yang harus dilenyapkan demi dunia. Sword Saint Cirrus menegaskan bahwa mereka akan menghapus Demon King dan menyelesaikan sejarah kekaisaran gelap itu. Keyakinan mereka tidak tergoyahkan. Rivenheart kecewa karena usahanya membangun kekaisaran Antares justru disebut Dark Empire. Ia heran karena bahkan matahari pun tetap terbit di negeri itu, namun tetap dianggap gelap. Martial King Teslon menyebut bahwa di tempat ini Demon dibesarkan. Tuduhan itu diarahkan tanpa mempertimbangkan fakta yang sebenarnya. Dalam hatinya, Rivenheart merasa mereka salah paham. Para monster sejak awal memang begitu, dan ia hanya mengajari taktik manusia. Ia juga menilai para monster hanya membalas perlakuan buruk yang pernah mereka terima. Rivenheart bertanya apakah Four Heavenly King miliknya sudah dikalahkan. Pertanyaan itu muncul saat ia mulai menilai situasi. Cirrus mengaku telah menghabisi para orc yang dia nilai hina. Ia merasa itu pencapaian yang pantas dibanggakan. Ekspresi Rivenheart berubah marah ketika mendengar Orc Warrior Tathit tewas. Baginya, ia bukan sekadar prajurit, tapi pejuang pemberani. Dalam hati, ia mengingat bahwa para orc adalah pemburu dan pengumpul yang hidup sederhana. Menurutnya, mereka melindungi yang lemah dan melawan yang kuat. Bukan monster seperti yang dituduhkan. Teslon menganggap troll hanyalah makhluk menjijikkan yang pantas mati. Ia tidak melihat sisi lain dari mereka selain dosa yang dibayangkan manusia. Rivenheart kembali terkejut saat tahu Gurut Atilka juga tewas. Ia menganggap troll itu memang menyeramkan, tetapi jauh dari jahat karena mereka hidup dalam spiritualitas alam. Saintes Elin melaporkan bahwa dwarf yang mereka sebut penyembah dewa kegelapan juga sudah dihukum. Ia menilai itu sebagai keadilan tanpa ragu. Dalam hati, Rivenheart merasa bingung karena Macellin dianggap penyembah God of Dark. Menurutnya, manusia terlalu arogan karena hanya 12 dewa mereka yang diakui sebagai benar. Jade Arclight juga mengaku telah menghabisi Dark Elf yang dituduh korup. Ia merasa kemenangan itu mudah berkat sihir cahaya miliknya. Rivenheart tidak bisa menahan emosinya lagi dan aura sihirnya mulai membara. Ia marah karena Cirrus juga ikut tewas tanpa alasan yang ia terima. Teslon menuduh Dark Elf sebagai demon yang memilih sisi kegelapan. Baginya, makhluk seperti itu tidak pantas diberi belas kasihan. Rivenheart heran karena mereka menyebutnya Dark Elf hanya karena kulitnya lebih gelap. Ia kesal karena penyebabnya justru ulah manusia yang merusak hutan dan memaksa mereka hidup di tanah tandus. Para pahlawan bersiap menyerang dan mengklaim akan membalas semua korban di pihak mereka. Serangan itu menjadi puncak dari konflik panjang ini. Rivenheart kehilangan kesabaran karena mereka tidak mau mendengar penjelasan apapun. Ia mempertanyakan siapa yang akan membalas korban dari ras lain yang dianggap tidak layak hidup. Alex menyatakan bahwa monster jatuh ke sisi gelap karena kekuatan jahat Rivenheart. Baginya, monster seharusnya hidup sebagai makhluk yang telah ditakdirkan tunduk. Dalam hati, Rivenheart merasa percuma berbicara karena mereka tidak pernah mencoba memahami. Ia menyimpulkan bahwa percakapan tidak akan mengubah apapun. Ia menilai para manusia hanya melihat ras lain sebagai budak dari dunia gelap. Karena itu, mereka menganggap ras lain pantas dibunuh tanpa mempertimbangkan apapun. Karena putus asa, ia memilih mengambil peran Demon King yang mereka tuduh selama ini. Ia mulai merapal sihir dan memutuskan untuk bertarung. Pertarungan pun pecah sambil pikirannya kembali mengingat asal mula semua konflik ini. Kenangan itu memutar bersama kekacauan medan perang. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Rivenheart, seorang grid mage biasa sebelum semua ini terjadi. Begitulah awal kisahnya bermula.
Saat itu manusia menganggap ras lain bukan makhluk berakal. Elf diperlakukan sebagai pelayan cantik dengan umur panjang. Sementara itu dwarf digunakan sebagai budak tambang, orc dipaksa kerja kasar, dan troll dijadikan bahan untuk ramuan penyembuhan. Ras lain dianggap tidak memiliki keinginan atau kehormatan sendiri. Rivenhart terkejut ketika melihat bahwa mereka punya budaya yang dalam dan terabaikan. Ia mulai mengenal ras lain lebih dekat. Dari elf ia belajar spiritual magic, dan dari troll ia mempelajari sorcery. Dengan menggabungkan dua jenis sihir itu, ia berhasil mencapai 10 circle magic untuk pertama kalinya dalam sejarah. Itu menjadi pencapaian besar yang mengubah hidupnya. Interaksi itu mengubah pandangannya tentang hidup. Ia mulai membebaskan ras lain dari perbudakan karena tidak sanggup melihat mereka diperlakukan sebagai barang. Namun wilayahnya makin luas dan sulit disembunyikan. Manusia mengirim Knight untuk menyerbu dan menghancurkan banyak hal di wilayahnya. Mereka hanya membalas saat diserang, tetapi tanpa sadar wilayah mereka semakin besar. Kota-kota baru bermunculan sebagai hasil dari pertahanan tersebut. Kota itu tumbuh hingga akhirnya berubah menjadi Kekaisaran Antares. Sistem dan struktur pemerintahan pun terbentuk. Rivenhart mendirikan Kekaisaran Antares bukan karena membenci manusia. Ia hanya percaya ras lain tidak inferior dan tidak berniat membalas manusia. Meski rakyatnya senang hidup bersama, manusia tetap menuduhnya menggunakan sihir jahat. Mereka tidak percaya kota itu berkembang tanpa pengaruh demonik. Rivenhart memahami alasan mereka karena prajuritnya terdiri dari ogre dan goblin yang tidak menarik dipandang. Namun membunuh warganya hanya karena penampilan dianggapnya tidak dapat diterima. Ia menyatakan bahwa ia wajib melindungi kekaisarannya. Jika hukum mengizinkan pembunuhan ras lain, ia akan menghapusnya dan menggantinya dengan hukum baru. Serangannya membuat parti pahlawan tumbang seketika. Kekuatan magisnya menunjukkan perbedaan level yang sangat jauh. Ia mengejek Alex yang disebut sebagai hero karena mahir pedang dan sihir, namun ternyata tidak benar-benar ahli di keduanya. Rivenhart menilai reputasinya terlalu dilebihkan. Dalam hati, Rivenhart menilai bahwa Alex hanya serba bisa tanpa kekuatan yang benar-benar menonjol. Menurutnya, seorang hero hanya bertahan karena cerita, bukan kemampuan nyata. Ia menyadari hanya Teslon yang tersisa, seorang martial king dengan kekuatan fisik luar biasa. Lawan itu jelas berbeda dari anggota parti yang lain. Rivenhart tahu bahwa mengalahkan Teslon tidak semudah menjatuhkan yang lainnya. Fokus tunggal Teslon pada kekuatan membuatnya jauh lebih berbahaya. Teslon menerjang dengan kekuatan penuh. Serangan pertamanya langsung mengguncang area sekitar. Satu pukulan Teslon menghancurkan bagian ruangan, sementara Rivenhart menghindar cepat. Dampaknya memperlihatkan betapa kuatnya serangan itu. Teslon kembali menerjang tanpa memberi jeda. Tekanan dari serangannya terus meningkat. Rivenhart terus menghindar karena tidak ada ruang untuk melawan balik. Setiap gerakannya dipaksa bertahan dari serangan brutal itu. Teslon melancarkan terjangan lain dengan tujuan menghabisinya. Serangannya tetap konsisten dan tanpa ragu. Kali ini Rivenhart tidak sempat menghindar dan bersiap menahan serangan dengan sihir. Ia mencoba menghentikan momentum Teslon. Namun pukulan Teslon lebih cepat dan menghantam kepala Rivenhart dengan keras. Rivenhart mencoba tetap tenang dan menyatakan bahwa ia menangkisnya dengan sihir. Meski begitu, napasnya berat dan tubuhnya tampak terpukul. Dalam hati, ia mengakui bahwa pukulan itu mematahkan tulang belakangnya. Ia tahu jika ini berlanjut, ia akan mati karena tidak lagi mampu menang. Teslon kembali bersiap menyerang untuk menghabisinya. Tekadnya sudah bulat untuk menjatuhkan Demon King. Rivenhart berkata datar bahwa Teslon menang. Sikapnya tampak pasrah meski pikirannya berjalan cepat. Teslon menganggap bahwa setelah Rivenhart kalah, semua ras lain akan terbebas dari belenggu demonik. Ia mengira itu adalah akhir dari konflik. Rivenhart merasa tidak bisa menerima anggapan bahwa hidup sebagai budak adalah takdir ras lain. Dalam hatinya, ia menolak menyerah pada logika seperti itu. Ia menegaskan dalam diri bahwa keadaan ini tidak masuk akal. Baginya, pemikiran itu terlalu menyimpang untuk diterima. Rivenhart mengeluarkan artefak kuno bernama The Eye of Time and Space. Ia menyebut artefak itu mengandung sihir yang bahkan seorang 10 circle belum memahami sepenuhnya. Teslon tampak cemas melihat artefak tersebut. Ia mulai mempertanyakan apa yang akan dilakukan Rivenhart. Rivenhart menjelaskan bahwa ia akan menggunakan Time and Space Regression Spell.
Mantra itu dikatakan mampu memutar balik waktu dan mengganggu takdir para dewa. Ia mulai mengaktifkan artefak itu sambil menantang Teslon untuk menghentikannya. Cahaya sihir mulai berkumpul di sekitarnya. Teslon menerjang dengan seluruh kekuatannya sambil berteriak memanggil nama Rivenheart dengan penuh amarah. Dalam hati, Rivenheart tidak tahu apakah sihir itu akan berhasil. Namun ia merasa tidak punya pilihan lain selain mencobanya agar tidak mati. Saat tinju Teslon hampir menghantamnya, cahaya besar meledak terang. Segala sesuatu di sekitarnya tertelan dalam kilatan itu. Tak lama setelahnya, Rivenheart mendengar suara angin dan kicauan burung. Suasana itu sangat berbeda dari ruang pertempuran tadi. Ia mulai membuka mata perlahan dan merasakan kehangatan yang lembut. Rivenheart bertanya dalam hati apakah ia masih hidup. Ia merasa terkejut karena mantra yang bahkan belum ia artikan tampaknya berhasil. Ia mengakui kejeniusannya tetapi tetap tidak menduga hasil ini. Rivenheart bangkit dan mengamati sekelilingnya. Ia heran karena merasa melompat ke garis waktu lain, namun tidak mengenali tempat itu. Tanpa ia sadari, ia telah regresi ke dalam tubuh Teslon, musuh terakhirnya. Rivenheart memeriksa tubuhnya setelah regresi dan terkejut mendapati fisiknya kekar. Ia menyadari bentuk badannya jauh lebih berotot dari yang ia ingat sebelumnya. Ia menatap cermin dan kebingungan melihat wajah asing di depannya. Wajah itu jelas bukan wajah dirinya yang biasa. Masih di depan cermin, ia memperhatikan bekas luka dan otot berlapis yang memenuhi tubuh itu. Ia heran mengapa tubuh tersebut terlihat seperti tubuh petarung, bukan seorang mage. Ia merasa aneh mengomentari tubuh barunya sendiri namun tetap membandingkannya dengan tubuh lamanya. Dulu tubuhnya mampu memikat banyak wanita dan bahkan menarik perhatian beberapa elf. Ia kemudian fokus pada wajah barunya yang menurutnya jelek dibandingkan wajah lamanya. Sekarang tubuhnya justru yang terlihat seperti patung berotot. Ia mulai mencurigai kemungkinan kegagalan sihir regresi ruang waktunya. Menurutnya kegagalan itu bisa menjelaskan mengapa ia berada dalam tubuh orang lain di masa kini. Untuk memastikan, ia mengamati detail wajah baru itu seperti alis yang tebal, mata yang kuat, dan bentuk mulut yang keras. Semakin ia perhatikan, semakin familiar bentuknya. Ia membayangkan bagaimana tubuh itu akan terlihat jika bagian atasnya membesar dan rambut tumbuh lebih lebat. Gambarannya terasa semakin jelas dan mengarah pada identitas tertentu. Ia akhirnya sadar ini adalah tubuh musuhnya dalam pertarungan terakhir. Tubuh itu milik sang Indomitable Martial King, Teslon. Belum sempat berpikir lebih lanjut, suara seseorang memanggil Teslon dari luar ruangan. Panggilan itu memutus alur analisisnya. Seorang pria bertubuh besar masuk dan memarahi Teslon karena belum keluar meski matahari sudah tinggi. Suasana berubah menjadi seperti latihan yang tertunda. Rivenheart kaget melihat sosok besar itu dalam jarak dekat. Reaksinya menunjukkan campuran terkejut dan kewaspadaan. Orang tersebut mendorong suasana pagi agar dimulai dengan baik dan bersemangat. Nada bicaranya seperti guru yang menuntut murid bergerak. Rivenheart ketakutan dan bertanya siapa sosok besar itu. Di dalam hatinya, ia menyamakannya dengan monster karena ukuran dan auranya. Sosok itu heran karena Teslon bertanya seolah baru pertama kali bertemu dengannya. Rivenheart mencoba menjawab dengan alasan bahwa ia benar-benar tidak tahu. Sosok besar itu mengingatkan Teslon bahwa alasan amnesia sudah 2 kali digunakan sebelumnya. Ia menegaskan alasan tersebut tidak dapat dipakai lagi. Tanpa banyak bicara, orang itu mencengkram kepala Rivenheart dan menyeretnya keluar. Situasinya berubah cepat seperti rutinitas yang sudah sering terjadi. Saat diseret, Rivenheart menyimpulkan bahwa sosok itu adalah guru Teslon. Ia menyadari gurunya merupakan martial artis terkuat dalam sejarah benua. Identitas sang guru akhirnya jelas baginya, yaitu Martial King Gerard Krom Protase. Kesadaran ini memperkuat dugaan bahwa ia berada di masa lalu. Setelah sampai di area latihan, Rivenheart mendapati dirinya terikat pada sebuah kayu besar. Ia panik dan mencoba meminta gurunya mendengar penjelasan. Gerard menutup mulut Rivenheart dengan kain agar tidak berisik. Ia menyiapkan suasana latihan tanpa memberi kesempatan berbicara. Gerard mengambil sebilah bambu dan menyatakan dimulainya latihan. Tindakan itu menunjukkan metode pelatihan fisik yang keras. Gerard memukul tubuh Rivenheart dengan keras menggunakan bambu itu. Serangan fisik menjadi bagian utama dari sesi latihan. Rivenheart hampir menangis menahan rasa sakit yang terus menyerang tubuhnya. Latihan itu jelas brutal bahkan untuk standar martial artis.
Gerard melanjutkan memukul perutnya berulang-ulang. Tidak ada jeda atau belas kasihan dalam pelatihan tersebut. Rivenhart mulai putus asa karena merasakan dirinya bisa mati kapan saja. Ia menyebut nama Siris dalam batinnya seolah mengucap salam terakhir. Gerard berhenti sejenak karena merasa ada sesuatu yang berbeda dari tubuh muridnya. Ia merasakan tangan Teslon lebih lembut dari biasanya dan mempertimbangkan kemungkinan amnesia. Meski curiga, Gerard tetap melanjutkan pemukulan sembari menjelaskan filosofi latihan klan mereka. Ia menganggap hilangnya ingatan adalah hal biasa di klan tersebut. Menurut Gerard, masalah tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menyebut solusinya sangat sederhana. Gerard memukulnya lebih keras dan mengklaim hal itu akan membuatnya merasa lebih baik. Sementara itu Rivenhart berteriak dalam hati meminta pertolongan. Gerard menjelaskan alasannya menganggap senjata hanya digunakan manusia karena tubuh mereka lemah. Mendengar itu, Rivenhart heran mengapa penggunaan alat dianggap kebodohan. Gerard berteriak bahwa kelemahan adalah aib bagi mereka yang tidak bisa mengatasinya. Rivenhart menganggap logika itu terlalu sederhana dan bodoh. Gerard menyamakan manusia dengan baja yang semakin kuat bila terus ditempa. Rivenhart mempertanyakan perbandingan tersebut dalam pikirannya. Gerard menyatakan bahwa Teslon adalah murid pilihannya dan memiliki fisik tanpa batas. Ia meyakini muridnya bisa menjadi baja sejati. Dalam hatinya, Gerard mengakui tidak semua orang bisa menjadi kuat dari latihan. Ia membandingkannya dengan besi berkualitas tinggi yang bisa menjadi baja. Ia mengingat momen saat pertama kali bertemu Teslon. Pada titik itu ia merasa telah menemukan murid yang tepat. Gerard kembali memukulnya dengan brutal sembari mengaitkan latihan dengan metafora laut. Menurutnya laut menelan segalanya tanpa berubah dan Teslon harus seperti itu. Saat hari mulai sore, Gerard menghentikan latihan. Ia menyuruh muridnya masuk dan beristirahat. Rivenhart terkapar namun menyadari dirinya tidak mati. Ia terkejut tubuhnya mampu bertahan dari pukulan yang begitu banyak. Malam harinya, ia berendam dalam air yang sudah disiapkan Gerard. Ia mengenali daun dan kelopak gehrel sebagai bahan ramuan pemulihan. Ia tercengang karena satu bak penuh ramuan seperti itu bernilai sangat mahal. Baginya hal itu terlalu mewah hanya untuk pemulihan setelah latihan. Rivenhart bertanya mengenai air mandi obat tersebut. Gerard menjawab bahwa baja perlu didinginkan setelah ditempa. Rivenhart menyimpulkan bahwa metode latihan ini adalah kombinasi pemulihan cepat dengan aura dan ramuan. Dengan cara itu tubuh akan pulih sebelum sakit dan menjadi lebih kuat. Ia teringat betapa kokohnya tubuh Teslon saat dulu bertarung dengannya. Ia yakin Teslon telah menjalani metode ini sejak masih kecil. Terakhir, ia memastikan bahwa ini memang masa lalu. Selanjutnya ia mulai bertanya apa yang terjadi pada dirinya di waktu saat ini. Ia mempertanyakan kemungkinan dua jiwa yang sama berada dalam satu dimensi ruang dan waktu. Dari situ ia mulai menyusun dua hipotesis yang menurutnya mungkin. Hipotesis pertama adalah Rivenhart dari masa depan dan dirinya yang berada di tubuh Teslon hidup bersamaan dengan Rivenhart muda. Hipotesis kedua adalah di tubuh Rivenhart muda terdapat jiwa Teslon. Skenario itu menukar keduanya di dua tubuh yang berbeda. Keesokan harinya Gerard menyiapkan daging dalam porsi besar untuk sarapan. Ia menyuruh Rivenhart menghabiskannya. Rivenhart mengikuti perintah dan mulai memakannya. Gerard menegaskan tubuh yang berlatih keras harus dipenuhi nutrisi. Setelah makan mereka berlari mendaki tebing. Gerard menganggap itu membantu pencernaan makanan. Di atas tebing, Rivenhart melakukan push-up dengan satu jari. Gerard menggoda apakah ia sudah lelah atau ingin melanjutkan besok, namun Rivenhart menolak dan terus berlatih. Setelah itu ia melanjutkan dengan sit-up di atas pohon. Dalam hati ia mengeluh tentang lamanya latihan brutal itu. Di malam hari ia terkapar lemas di kamar. Latihan seharian penuh membuat tubuhnya hampir tidak bisa bergerak. Saat berbaring, ia menyimpulkan bahwa dirinya bereinkarnasi menjadi Teslon di masa lalu. Ia mulai menganalisis kemungkinan apa yang terjadi jika dua jiwanya saling bertemu. Ia menjelaskan bahwa setiap jiwa memiliki keunikan masing-masing sebagai aturan dasar dunia. Jika tidak beruntung, salah satu jiwa bisa hilang selamanya. Rivenhart muda belum akan aktif sebagai mage sampai 10 tahun ke depan. Menurutnya anak itu pasti menghabiskan waktu dengan membaca di Magic Tower Delphia sehingga kemungkinan bertemu sangat kecil. Namun ia membayangkan skenario jika Teslon yang mengambil alih tubuh mage miliknya.
Dalam keadaan seperti itu Teslon pasti akan mencarinya namun terhambat oleh tubuhnya yang lemah. Ia menilai Gym Unbreakable membutuhkan seorang master dan tidak bisa dilakukan sendirian. Meski begitu, ia masih melihat kemungkinan Teslon bisa mengatasinya. Pada akhirnya ia memutuskan prioritas terpenting adalah kabur dari tempat itu. Menurutnya tempat tersebut adalah penjara yang harus ia tinggalkan. Ia berlari sekuat tenaga menuruni gunung di malam hari. Tekadnya adalah keluar dari lokasi latihan sebelum pagi. Namun Gerard tiba-tiba muncul tepat di depannya. Kemunculannya sangat mengejutkan dan menghentikan upaya kabur itu seketika. Di dalam hati Rivenhart menyumpahi kemampuan Gerard yang muncul tanpa terdeteksi. Ia menganggapnya monster dalam bentuk manusia. Gerard mencatat bahwa ini merupakan percobaan kabur ke-9 dan menyebut upaya berikutnya akan mencapai 2 digit. Catatannya menunjukkan ini sudah menjadi rutinitas. Rivenhart mencoba menjelaskan identitasnya dengan jujur sebagai Rivenhart seorang mage. Ia berharap penjelasan bisa menghentikan kesalahpahaman. Gerard merespons santai dan menduga itu hanya cerita masa lalu baru. Nada bicaranya menunjukkan ia tidak menganggapnya serius. Gerard juga mengingat cerita-cerita sebelumnya seperti datang dari dunia lain dan bertemu naga serta dewa. Ia lalu mengingat cerita lain tentang seorang master dari Murim di timur yang bereinkarnasi. Bagi Gerard semua cerita itu hanya bagian dari alasan. Gerard kemudian mengakui cerita kali ini lebih meyakinkan. Ia menganggap itu peningkatan namun tetap memutuskan membawa Teslon kembali untuk tidur. Gerard menyeretnya kembali ke dalam rumah. Dalam hati Rivenhart memaki dan berjanji akan berhasil kabur besok. Ia memahami bahwa upaya kaburnya hari ini memang gagal. Namun ia bersumpah tidak akan terperangkap selamanya di tempat itu. Setelah hari itu, ia terus mencoba menyelinap di waktu-waktu berbeda. Tetapi Gerard selalu menangkapnya tanpa kesulitan. Tidak peduli apapun metode kaburnya, Gerard selalu menyeretnya kembali. Tekad kaburnya tidak pernah mengalahkan ketelitian sang master. Akhirnya ia menyerah memikirkan metode kabur. Ia menyebut Gerard sebagai Demon King karena tidak mengenal kata menyerah dalam mengejar muridnya. Gerard menjelaskan bahwa Gym Unbreakable memiliki metode pencegahan kabur yang sudah dijalankan selama 130 tahun. Tidak pernah ada satu murid pun yang berhasil lari atau memalsukan sakit. Rivenhart menyimpulkan bahwa sekalipun ia berhasil kabur, Gerard akan mengejarnya sampai ke ujung benua dan menyeretnya kembali. Dengan begitu, ia menyadari rencana kabur tidak realistis. Ia lalu mempertimbangkan pendekatan berbeda yaitu meminta izin turun gunung secara langsung. Menurutnya itu mungkin satu-satunya cara yang masih masuk akal. Dengan begitu, 2 tahun hidupnya berlalu sebagai upaya bertahan di penjara penuh kasih sayang milik Gerard. Selama waktu itu ia terus dipaksa menjalani latihan Gym Unbreakable. Tubuhnya kini memancarkan energi dan menunjukkan bangkitnya aura dalam dirinya. Pencapaian itu menandakan kemajuan besar dalam latihan fisiknya. Ia membandingkan pencapaiannya dengan Sword Seincirus yang baru membangkitkan aura di usia akhir 20-an. Menurutnya pencapaiannya sebelum usia 20 tahun cukup mengejutkan. Gerard justru tidak melihat hal itu sebagai sesuatu yang mengherankan. Baginya metode Gym Unbreakable sudah pasti menghasilkan hasil seperti itu. Gerard menjelaskan bahwa latihan fisik yang dipadukan dengan insting bertahan hidup akan meningkatkan vitalitas. Peningkatan vitalitas itu dimanifestasikan sebagai aura. Ia mengumumkan mereka akan berlanjut ke tahap berikutnya. Rivenhart berharap akhirnya mereka akan mempelajari teknik bela diri normal. Namun harapannya runtuh saat Gerard justru mengumumkan sesi duel sparring. Pertarungan itu menjadi bagian dari latihan lanjutan. Dalam hati, Rivenhart menyimpulkan bahwa 3 tahun berikutnya berjalan dengan cara yang sama. Hari-harinya diisi duel brutal melawan gurunya sendiri. Pada suatu hari, ia berdiri di tebing batu dan bersiap melakukan sesuatu. Posisi tubuhnya menunjukkan konsentrasi penuh. Ia memusatkan kekuatan pada tinjunya dan menyebut nama tekniknya, Calamity Horn. Ia menghantam tebing hingga batu-batu besar retak. Hasil pukulan itu menunjukkan peningkatan kemampuan fisiknya. Dalam hati ia mempertanyakan apakah Third Superposition adalah batas saat ini. Ia memutuskan perlu melatihnya lebih keras lagi. Ia menjelaskan bahwa Calamity Horn adalah teknik yang mengumpulkan seluruh kekuatan pada satu titik sehingga bentuknya terlihat seperti tanduk. Tahap akhir Calamity Horn adalah Nin Superposition. Pada tahap itu pukulan dapat menghasilkan 9 gelombang yang dikatakan mampu membunuh dewa. Menurutnya, Teslon hanya mampu mencapai 7 Superposition,
sementara Gerard hanya bisa mencapai 8 superposition. Gerard pernah mengatakan ia harus mencapai 4 superposition sebelum boleh turun gunung. Hari itu Gerard sedang berada di kota setelah sekian lama dan kemungkinan sedang minum-minum. Ia menatap tangannya dan menilai bahwa di masa lalu kesempatan seperti ini akan ia gunakan untuk kabur. Namun kini ia memutuskan menyelesaikan latihan staminanya terlebih dahulu di tempat itu. Rivenhart melafalkan sihir dengan serius. Energi terkumpul di tangannya, menandakan ia sedang mencoba suatu teknik. Ia menembakkan energi itu ke arah pohon terdekat. Namun dampaknya sangat kecil sehingga hampir tidak merusak permukaan pohon. Ia terlihat frustasi karena hasilnya tidak memuaskan. Ia sadar tubuhnya tidak mendukung kemampuan sihirnya, sehingga membuatnya ragu apakah ia masih bisa menjadi mage. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran energi asing di sekitar hutan. Energi itu terasa bukan berasal dari manusia. Seekor orc muda keluar dari balik pohon dalam kondisi lemas. Ia tampak kehabisan tenaga dan kesulitan berdiri tegap. Rivenhart segera bersikap waspada. Ia menilai situasi tanpa menunjukkan agresi. Orc itu mengangkat ancamannya agar Rivenhart tidak ikut campur. Nada dan gerak tubuhnya menegaskan bahwa ia ingin pergi tanpa konflik. Rivenhart menyimpulkan bahwa makhluk itu memang orc dan masih sangat muda. Ia menduga orc tersebut sedang melarikan diri dari suatu tempat, mungkin arena. Orc itu mengulangi ancaman yang sama karena melihat Rivenhart tidak menunjukkan niat menyerang. Ia berharap ancamannya cukup untuk diabaikan dan pergi. Rivenhart memahami alasan orc itu berbicara seperti itu. Baginya, ras orc memiliki harga diri tinggi dan menghindari pembunuhan yang tidak perlu. Rivenhart mencoba berbicara dengan bahasa orc dan menanyakan apakah ada pihak yang mengejarnya. Nada suaranya tetap tenang dan tidak memaksa. Orc itu terkejut mendengar bahasa kehormatan digunakan oleh seorang manusia. Rivenhart menjawab ia mengalami pertemuan yang seperti takdir. Orc itu akhirnya mengakui bahwa ia memang sedang dikejar. Pengakuannya menunjukkan bahwa ia tidak lagi menutupi kondisinya. Rivenhart menawarkan bantuan dan menanyakan apakah orc itu bisa mempercayainya. Ia menyampaikan niatnya tanpa agresi. Orc itu merasakan ketulusan dan menyamakan Rivenhart sebagai saudara karena bahasa kehormatan tersebut. Namun ia juga memperingatkan bahwa membantu dirinya dapat membawa bahaya. Rivenhart mengamati kelancaran bicara orc itu dan menebak ia berasal dari keturunan baik. Ia kemudian meyakinkan bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk membantu. Rivenhart menggunakan sihir untuk membuka lubang di tebing sebagai tempat persembunyian. Ia menjelaskan bahwa sihir itu akan menyembunyikan orc tersebut. Orc itu terkejut melihat kemampuan sihir tersebut. Ia tidak menyangka Rivenhart seorang mage. Orc itu sempat mengomentari bahwa tubuh Rivenhart terlihat tidak seperti mage. Tubuhnya yang kekar jelas tidak menggambarkan mage. Orc itu akhirnya masuk ke tempat persembunyian. Ia menerima bantuan tersebut dengan senang hati. Tak lama kemudian, perhatian Rivenhart teralihkan oleh suara dari kejauhan. Suaranya terdengar tergesa dan mengarah ke lokasi mereka. Beberapa orang muncul dan terlihat sedang mengejar orc tadi. Dari pembicaraan mereka, jelas mereka sedang memburunya. Pemimpin kelompok itu bertanya dengan nada tinggi apakah Rivenhart melihat orc muda melewati area tersebut. Rivenhart menjawab dengan tegas bahwa ia tidak melihat apapun. Jawabannya singkat namun mantap. Kelompok itu menemukan jejak kaki orc di tanah. Mereka segera menyimpulkan bahwa target masih berada di sekitar. Rivenhart menyadari bahwa sihir dasar tidak menghapus jejak kaki sehingga posisi bisa terbongkar. Ia memutuskan tidak membiarkan mereka lewat. Para pengejar mulai meremehkannya karena dianggap berasal dari tempat terpencil, terlebih jumlah mereka lebih banyak. Pemimpin mereka memerintahkan Rivenhart untuk menyingkir dan menyebutnya hanya seorang bocah. Mereka juga menilai tubuhnya lumayan kuat namun tetap menganggapnya remeh. Rivenhart mulai melafalkan sihir sambil mengingat ajaran masternya. Ia teringat bahwa tinjunya sangat berbahaya sehingga harus menunjukkan belas kasih kepada pihak lemah. Ia lalu menciptakan sebuah gada melalui sihirnya. Dengan senjata itu, ia berniat menahan kekuatan tanpa membunuh. Rivenhart memperingatkan bahwa memukul dengan senjata itu tidak akan membunuh mereka. Ia menganggapnya belas kasihan. Kelompok pengejar merasa diremehkan dan menyerang bersama. Mereka bergerak serentak untuk menekan Rivenhart. Rivenhart tersenyum kecil saat menghadapi mereka. Ia tahu bahwa latihannya mencakup seni bela diri bersenjata meski fokus klannya adalah tangan kosong. Ia lalu memukul mereka satu persatu dan membuat tubuh mereka terlempar.
Serangannya cepat dan efisien tanpa perlu pertahanan. Ia mengeksekusi seni tongkat pemukul yang bertujuan untuk melatih murid dengan keras. Teknik itu berfokus pada pukulan ke seluruh tubuh dan tanpa gerakan defensif. Seorang pengejar mencoba menyerang dari belakang, namun pedangnya malah bengkok saat mengenai tubuh Rivenhart. Orang itu terkejut melihat hasilnya. Rivenhart sendiri heran bagaimana pedang itu tidak mempan padanya. Ia mempertanyakan apakah tubuhnya masih manusia dengan ketahanan seperti itu. Ia menegaskan bahwa seni tongkat ini memang tidak membunuh musuh. Ia memastikan mereka hanya akan jatuh tanpa kehilangan nyawa. Dalam waktu singkat, kelompok itu tumbang tanpa bisa memberikan perlawanan berarti. Rivenhart tetap berdiri dengan tenang. Pemimpinnya masih bisa berdiri sambil terengah dan menanyakan nama Rivenhart. Namun Rivenhart menilai bahwa ia belum sadar situasinya. Rivenhart memukul pemimpin tersebut agar kondisinya setara dengan rekan-rekannya. Ia menganggap tidak adil jika hanya mereka yang tergeletak. Setelah itu, Rivenhart membiarkan kelompok tersebut pergi. Ia tidak mengejar ataupun menahan mereka. Ia menatap gada buatannya yang sudah patah. Dalam hatinya, ia merasa memukul mereka cukup menyenangkan dan terlintas ide untuk melatih murid di masa depan. Ork itu keluar dari persembunyian dan memberi hormat pada Rivenhart. Ia berterima kasih dan berjanji akan membalas kebaikan itu suatu hari nanti. Rivenhart menanyakan apakah seorang warrior seharusnya menundukkan kepala dengan mudah. Komentarnya muncul karena budaya Ork biasanya menjunjung harga diri. Ork itu menjelaskan bahwa Rivenhart bukan hanya menyelamatkannya, tapi juga membuka jalan baru baginya. Ia menganggap Rivenhart sebagai gurunya dan suatu saat ia akan menghunus pedang untuknya. Rivenhart memahami bahwa dalam budaya Ork, guru dianggap sebagai pemandu hidup. Peran itu mirip seperti hubungan ksatria dengan tuannya pada manusia. Ork itu bertanya nama Rivenhart dengan hormat. Nada suaranya menunjukkan pengakuan dan penghargaan. Rivenhart memperkenalkan dirinya dengan bangga sebagai Rivenhart Wild Antares. Ork itu menyebut nama itu lagi dan berjanji akan mengingatnya. Rivenhart kemudian bertanya kemana tujuan Ork itu akan pergi karena dunia ini dikuasai manusia. Ia ingin memastikan Ork itu tidak tersesat. Ork itu menjawab bahwa benua ini luas dan pasti ada tempat baginya. Jika tidak ada, ia memilih mati berkeliling daripada hidup sebagai budak. Rivenhart menyebut adanya gurun tak bernama di balik pegunungan Larchit, 2 minggu perjalanan ke tenggara. Lokasi itu dikenal oleh ras Ork sebagai Land of Trails. Ia menambahkan bahwa para Ork yang hidup bersembunyi, khususnya suku Blue Bear, berada di sana. Informasi itu memberi Ork itu arah yang jelas. Rivenhart menyuruhnya pergi. Ork itu mengangguk dan berangkat tanpa ragu. Rivenhart tiba-tiba menanyakan namanya. Ia belum menyadari bahwa itu penting sejak tadi. Ork itu menyebut dirinya sebagai Tathit, anak Krota dan penerus Lats Axe. Ia menyatakannya dengan bangga sebagai seorang warrior. Rivenhart terkejut mendengar nama itu. Reaksinya menunjukkan bahwa nama tersebut bukan nama biasa. Ia mengingat bahwa Tathit adalah salah satu dari Four Heavenly King dalam kehidupan sebelumnya. Tathit juga dikenal sebagai ketua suku Blue Bear dan kepala suku agung para Ork. Rivenhart bertanya-tanya apakah Teslon yang asli juga pernah bertemu Tathit. Ia menilai bahwa takdir telah berubah karena Teslon tidak mungkin membantu Ork. Ia menatap Tathit yang semakin menjauh di antara pepohonan. Baginya, pertemuan itu tampak seperti pertemuan yang digerakkan takdir. Ingatan masa lalunya muncul, menampilkan orang-orang yang pernah berada di sisinya. Ia berharap bisa bertemu lagi dengan mereka sebagai teman. Setengah tahun kemudian, Rivenhart tengah berlatih tanding dengan masternya. Keduanya berada di tengah sesi pertarungan. Master Gerard melepaskan 5% pukulan Calamity Horn miliknya. Serangan itu tidak terlihat ringan sama sekali. Rivenhart sedikit cemas karena serangan itu terasa berlebihan. Tubuhnya refleks mengambil posisi bertahan. Ia memutar energi dan menciptakan teknik pertahanan spiral. Teknik itu digunakan untuk menahan serangan. Gerard memuji hasil spiral guard milik Rivenhart. Menurutnya teknik itu sudah mencapai puncak. Gerard mengingat ketika Rivenhart dulu bersikeras bahwa Teslon adalah Rivenhart setelah dipukuli. Rivenhart menanyakan alasan Gerard membahas hal itu 6 tahun kemudian. Gerard menyebut bahwa sudah 10 tahun sejak ia mulai melatih Rivenhart. Ia menilai perkembangan muridnya sangat pesat. Tapi Gerard heran mengapa tubuh Rivenhart masih kecil. Sementara Rivenhart menyebut bahwa ia sebenarnya sudah lebih dari 190 cm.
Gerard menolak pendapat itu dan menyatakan anggota Gym Unbreakable harus minimal 2 meter. Standar itu adalah kebanggaan klan mereka. Gerard bertanya apakah Rivenhart mengikuti teknik pernapasan secara konsisten. Rivenhart beralasan bahwa itu hanya masalah bentuk tubuh. Dalam hati, Rivenhart menolak karena jika memakai teknik itu tubuhnya akan menjadi seperti monster. Ia sudah merasa tubuhnya cukup besar. Gerard kemudian meminta Rivenhart menunjukkan hasil akhir latihannya. Ia memberi komando agar latihan dimulai. Rivenhart mulai berkonsentrasi di tengah danau es. Energi di tubuhnya menandakan ia akan menunjukkan hasil latihannya. Ia melompat tinggi sambil mengumpulkan energi di tangannya. Gerakannya terfokus dan mengarah pada satu titik di danau es. Rivenhart menghujam permukaan danau dengan pukulan Calamity Horn tingkat 4. Teknik itu dilepaskan tanpa ragu. Danau es tersebut pecah menjadi beberapa bagian besar. Retakan menyebar cepat sebagai bukti kekuatan serangannya. Gerard tertawa puas melihat hasilnya. Ia menilai serangan itu cukup untuk mencegah Rivenhart dipukul oleh siapapun. Rivenhart menatap tangannya dengan bangga dan memastikan tekniknya berhasil. Ia menyebut nama teknik itu lagi untuk meyakinkan dirinya. Gerard menilai bahwa tidak lama lagi Rivenhart harus pergi ke dunia luar. Pernyataan itu terdengar tiba-tiba bagi Rivenhart. Gerard menyebut bahwa Rivenhart kini bebas hidup sesuai keinginannya. Ia tidak menuntut muridnya menjadi baik atau jahat. Gerard mengatakan bahwa kebebasan itu adalah imbalan dari latihan keras selama ini. Tidak ada batasan yang mengikat masa depannya. Menurut Gerard, hal itu adalah pembayaran atas semua tempaan yang telah ditahan. Ia tidak menambahkan penjelasan apapun lagi. Rivenhart hanya memanggil nama Gerard dengan nada yang sulit terbaca. Ia tidak langsung merespons keputusan tersebut. Gerard menyebut bahwa ada sesuatu yang dikatakan Master Rastal kepadanya 60 tahun lalu. Ia mengutip wejangan lama tersebut. Rastal menasihati agar seseorang boleh mengumpulkan kekayaan, namun tidak dengan cara yang tidak adil. Itu adalah poin pertama dari 3 nasihat. Gerard sempat protes karena sebelumnya ia diperbolehkan menjadi penjahat. Tapi Rastal menjelaskan bahwa jika harus menjadi penjahat, jadilah penjahat yang berbudi dan memiliki gaya. Nasihat kedua adalah berpihak kepada yang menerima perlakuan tidak adil. Rastal menilai hidup seperti itu lebih pantas dan terhormat. Gerard mempertanyakan apakah itu berarti berpihak kepada yang lemah. Rastal menjelaskan bahwa tidak semua yang lemah mengalami perlakuan tidak adil sehingga harus dibedakan. Nasihat ketiga adalah melanjutkan martial legacy dari Gym Unbreakable apapun yang terjadi. Itu dianggap sebagai poin terpenting. Gerard menekankan bahwa Rivenhart harus menemukan murid untuk mewarisi ajaran itu. Rivenhart menerima hal tersebut dengan serius. Gerard mengingatkan bahwa menemukan murid berbakat tidak mudah. Karena itu, kesempatan tidak boleh dilepaskan begitu saja ketika muncul. Gerard memberikan sebuah kantung uang berisi pakaian dan ongkos perjalanan. Rivenhart terkejut karena hanya berisi 30 silver. Rivenhart merasa Gerard seharusnya punya kekayaan besar dan mengira ia akan memberi lebih. Tapi Gerard menjelaskan bahwa klan memiliki anggaran tetap untuk murid yang menuruni gunung. Gerard memberikan peta yang menunjukkan lokasi hadiah kecil di pegunungan setelat. Ia menyarankan agar peta itu digunakan bila sedang berada dekat sana. Gerard menyatakan bahwa Rivenhart bebas mengunjungi tempat itu kapan saja. Tidak ada syarat yang ditetapkan. Dengan semua itu, Rivenhart mulai menuruni gunung sesuai instruksi masternya. Tapi sebelum jauh, ia menoleh ke belakang. Ia bertanya apakah benar sudah saatnya ia meninggalkan gunung. Ia juga bertanya apakah kebebasan itu benar-benar dimulai dari sana. Ia masih ragu-ragu tentang itu. Tiba-tiba, Gerard melepaskan Calamity Horn ke langit dan menciptakan pilar cahaya. Teknik itu muncul sebagai pelepasan terakhir. Gerard menyuruh muridnya pergi tanpa berduka atas perpisahan. Ia memerintahkan agar Rivenhart berlari dengan tekad besi dan tidak menoleh lagi. Rivenhart langsung berlari menuruni gunung dengan ketakutan. Tubuhnya melesat jauh meninggalkan tempat itu. Sementara itu, di sebuah bar desa, seorang bangsawan bersama pasukan kesatrianya singgah untuk makan. Mereka menggunakan tempat itu tanpa terlihat peduli pada kondisi sekitar. Kepala desa mendekati rombongan bangsawan dengan tekad yang kuat. Ia menahan rasa takut meski sadar situasinya berbahaya, sementara pemilik bar tampak khawatir. Kapten Ksatria menanggapi kehadiran kepala desa dengan sikap dingin. Ia bertanya maksud kedatangan itu tanpa menunjukkan rasa hormat.
Kepala desa menyampaikan permintaan pembayaran atas makanan yang telah dikonsumsi. Permintaan itu disampaikan dengan hati-hati namun jelas. Kapten Ksatria menunjukkan kekesalannya secara terbuka. Dalam pikirannya, ia merendahkan kepala desa sebagai rakyat jelata. Kapten Ksatria memberikan sekeping emas sebagai bayaran. Ia menganggap jumlah itu sudah lebih dari cukup. Kepala desa menolak dengan gugup karena jumlah tersebut jauh dari cukup. Ia menyampaikan keberatannya dengan suara gemetar. Kapten Ksatria langsung marah mendengar penolakan itu. Ia merasa harga dirinya sebagai bangsawan dihina. Kapten Ksatria memukul kepala desa tanpa ragu. Tindakannya menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan secara terang-terangan. Para warga desa menyaksikan kejadian itu dengan amarah terpendam. Mereka menganggap para ksatria bertindak seperti perampok. Seorang bangsawan bernama Stefan akhirnya ikut bicara. Kapten Ksatria segera meremehkan kejadian itu di hadapannya. Stefan justru mendukung tindakan Kapten Ksatria tersebut. Ia menyalahkan rakyat desa dan menganggap mereka tidak tahu diri. Di tempat lain, Rivenhart terlihat sedang mengenang kehidupan sebelumnya. Ingatannya menampilkan masa lalu yang sangat berbeda. Rivenhart membandingkan tubuh rampingnya dulu dengan tubuh kekarnya sekarang. Ia merasa tubuh barunya seperti senjata hidup. Ekspresi Rivenhart berubah menjadi senang setelah menyadari kelebihannya. Ia menyadari bahwa tubuh barunya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Rivenhart menatap keluar jendela sambil memperkirakan usia Siris saat ini. Ia menghitungnya dengan membandingkan usia elf dan manusia. Ia mengingat bahwa dirinya kini berada di kota Krom, wilayah selatan kerajaan Vasili. Dalam ingatannya, Siris akan dijual tahun depan di pelelangan budak Catan. Rivenhart mempertimbangkan pilihan ekstrim untuk menyelamatkan Siris. Ia sempat terpikir menghancurkan tempat pelelangan tersebut. Namun ia segera menolak gagasan gegabah itu karena risikonya terlalu besar. Rivenhart menyimpulkan bahwa menyelesaikan masalah dengan uang adalah cara terbaik. Ia menyadari harga budak elf sangat mahal, sementara dirinya sedang miskin. Namun ia tetap percaya diri karena memiliki tubuh kuat, teknik, dan ingatan masa depan. Rivenhart teringat adanya reruntuhan kuno di jalur menuju Catan. Tempat itu dianggapnya sebagai peluang besar. Di penginapan Stefan, mage bernama Todd sedang melacak lokasi reruntuhan kuno. Todd adalah penyihir dari Magic Tower Delphia dengan spesialisasi arkeologi. Stefan menanyakan perkembangan pencarian reruntuhan tersebut. Todd meminta waktu sedikit lagi untuk memastikan lokasinya. Beberapa saat kemudian, Todd berhasil dan langsung menatap keluar jendela. Ia tampak yakin dengan hasil pelacakannya. Dari kejauhan terlihat pegunungan bersalju yang mencolok. Todd memastikan bahwa tempat itu berkaitan dengan makam swordsman terkenal. Kisah kembali ke Rivenhart yang telah memulai perjalanannya. Ia mencatat sudah 3 hari meninggalkan Krom menuju utara. Rivenhart menyadari tubuh barunya tidak mudah lelah dan tahan dingin. Ia mengingat reputasi Martial King sebelumnya yang bahkan kebal musim dingin. Ia menggunakan teknik khusus untuk mengingat detail reruntuhan kuno. Ingatannya kembali pada Todd dan ekspedisi lama bersama orang Altion. Rivenhart mengingat bahwa ia pernah mengunjungi reruntuhan itu di kehidupan sebelumnya. Saat itu, ia menemukan harta asli yang terlewat oleh parti Todd. Ia mengenang hasil penjualan harta tersebut yang memberinya lebih dari 2.000 koin emas. Ingatan itu membuatnya semakin yakin dengan rencananya. Rivenhart akhirnya tiba di desa terdekat bernama Desa Kettle. Tempat itu persis seperti yang ia ingat. Di dalam penginapan desa, kepala desa berdiskusi dengan para warga. Mereka kebingungan menentukan langkah selanjutnya. Para warga membahas permintaan pemandu yang berisiko tinggi. Tapi mereka sadar penolakan bisa membawa masalah besar. Kemarahan warga desa semakin terlihat. Namun mereka tetap menahan suara karena takut didengar bangsawan. Seorang pria bernama Ted menawarkan diri sebagai pemandu. Ia mengakui dirinya paling mengenal pegunungan sekitar. Keluarga Ted terlihat menangis atas keputusannya. Perpisahan itu terasa berat bagi mereka. Sementara warga desa lain justru mendesak Ted agar menepati ucapannya. Di dalam hati, Ted justru semakin enggan berangkat. Wajah Rivenhart tiba-tiba muncul di jendela penginapan. Ia menawarkan diri untuk pergi menggantikan Ted. Ted tersentak kaget melihat kemunculan mendadak itu. Situasi berubah menjadi tegang. Ted langsung mengarahkan busurnya ke arah Rivenhart. Ia mempertanyakan identitas orang asing tersebut. Namun Rivenhart menjawab bahwa ia hanya tidak sengaja lewat. Ted menanyakan pengetahuan Rivenhart tentang wilayah berbahaya itu.
Rivenhart menjawab dengan yakin bahwa ia sudah pernah ke sana. Ted memperingatkan bahaya Valley of Death yang selalu memakan korban. Namun Rivenhart tetap tenang dan menegaskan pengalamannya. Rivenhart menjelaskan dalam pikirannya tentang Valley of Death. Tempat itu dikenalnya sebagai dungeon peninggalan zaman perak. Ia mengingat kisah knight bernama Claude dari Altion. Claude terkenal setelah membangkitkan aura dan menjalani banyak petualangan. Tapi ketenaran Claude berakhir tragis saat ia tewas di Valley of Death. Pedang iblis Altion yang dibawanya juga menghilang di sana. Rivenhart mengingat bahwa Demonic Sword Altion adalah simbol keluarga Altion. Pencarian pedang itu telah berlangsung lebih dari 50 tahun. Kini Rivenhart berjalan sebagai pemandu bagi Stefan dan pasukannya. Ia menduga Stefan memiliki hubungan darah dengan Claude. Perhatiannya tertuju pada seorang elf yang berada dekat Stefan. Ia menyadari keterkaitan elf tersebut dengan keluarga Altion. Rivenhart mengamati seorang pemuda berwajah cantik yang ikut dalam rombongan. Ia menilai hanya ada satu Saint di party tersebut. Ia terkejut setelah menyadari bahwa Saint itu ternyata seorang laki-laki. Fakta itu terasa tidak biasa baginya. Pandangan Rivenhart lalu beralih pada Todd yang bersama Saint tersebut. Ia sempat ingin menyapa, namun melihat mereka berbincang serius. Rivenhart merasa ada sesuatu yang aneh dari sikap Todd. Perhatiannya terlihat terlalu terfokus pada Silan. Pikiran Rivenhart melayang pada kemungkinan yang membuatnya merinding. Ia merasa sangat tidak nyaman dengan dugaan itu. Edward tiba-tiba mendekati Rivenhart dan berbicara padanya. Ia memuji keputusan Rivenhart menjadi pemandu. Rivenhart menjawab dengan sikap tenang dan merendah. Edward menambahkan bahwa warga desa terlalu takut mengambil tugas ini. Rivenhart menyebut ketakutan itu sebagai hal yang wajar. Namun Edward justru menyombongkan keberanian para ksatria kerajaan. Rivenhart merasa kesal dalam hati mendengar ucapan tersebut. Ia menilai para ksatria terlalu sombong dengan status mereka. Percakapan mereka terhenti oleh suara dari kejauhan. Suasana mendadak berubah tegang. Sekelompok monster terbang harpi muncul di udara. Mereka mendekat dengan cepat ke arah rombongan. Para harpi langsung menyerang manusia yang memasuki wilayah mereka. Situasi berubah menjadi pertempuran mendadak. Stefan segera menyadari itu sebagai penyergapan. Ia memerintahkan pasukannya membentuk formasi. Harpi menyerbu dengan cakar tajam dari udara. Serangan mereka datang tanpa henti. Stefan memerintahkan Ordo Knight Altion untuk menyerang balik. Ia memimpin perlawanan dengan penuh keyakinan. Todd melepaskan sihir api ke arah para harpi. Serangan sihir itu menghantam beberapa target sekaligus. Silan memberikan buff kepada para ksatria. Dukungan suci itu memperkuat kondisi mereka. Rivenhart mengamati jalannya pertempuran dengan tenang. Ia menilai kemampuan Stefan lebih baik dari perkiraannya. Ia membandingkan penilaian itu dari sudut pandang seorang mage dan martial artist. Menurutnya, kemampuan mereka tetap mengecewakan. Perhatian Rivenhart kemudian beralih pada para budak orc. Mereka berada di posisi paling rentan. Para orc terlihat tidak berdaya saat diserang. Mereka hanya bisa berlindung tanpa mampu melawan. Rivenhart menghantam harpi yang menyerang para orc. Tubuh monster itu hancur seketika. Ia memastikan tidak ada yang memperhatikan tindakannya. Rivenhart tetap bergerak tanpa menarik perhatian. Rivenhart teringat cerita tentang pemandu yang seharusnya mati di tempat ini. Ia menyadari peran itu kini ada padanya. Ia menilai Stefan sebagai kapten ekspedisi yang tidak sepenuhnya buruk. Namun Stefan sangat tidak peduli pada keadaan sekitar. Rivenhart lalu menyimpulkan bahwa sikap itulah penyebab kematian pemandu sebelumnya. Kesalahan itu menurutnya sangat fatal. Silan menyuruh Rivenhart mundur dan berlindung. Rivenhart menilai Saint itu sedikit lebih baik dari yang ia kira. Salah satu harpi melepaskan bulu tajam ke arah Rivenhart. Serangan itu melesat cepat dari udara. Bulu tersebut menghantam tubuh Rivenhart namun tidak melukainya. Ia menyadari serangan itu sama sekali tidak terasa. Tapi salah satu bulu mengenai area dekat matanya. Rivenhart refleks berteriak karena terkejut. Ia langsung memukul harpi tersebut dan membunuhnya seketika. Tindakannya dilakukan sambil berpura-pura tenang. Setelah beberapa saat, seluruh harpi berhasil dikalahkan. Stefan meminta laporan kondisi pasukan pendukung. Stefan menyatakan kemenangan Ordo Knight Altion dengan lantang. Ia mempersilakan pasukannya menikmati kemenangan itu. Rivenhart mendekati Todd dan menyampaikan ucapan terima kasih. Todd menanggapinya dengan sikap santai. Rivenhart menyebutkan Magic Tower Delphia dan seorang teman dari sana.
Todd menunjukkan ketertarikan mendengar hal itu. Rivenhart menjadi serius dan menyebut nama Rivenhart. Ia ingin memastikan keadaan tubuh lamanya. Todd mengenali nama tersebut dan merespons dengan heran. Ia tidak menganggap ada kejanggalan besar. Todd menjelaskan bahwa Rivenhart hidup normal dan belajar sihir. Ia menegaskan tidak ada masalah berarti yang terjadi. Rivenhart menanyakan kemungkinan kejadian aneh beberapa tahun terakhir. Tapi Todd kembali memastikan tidak ada hal mencurigakan. Todd justru membayangkan tubuh Rivenhart dengan ketertarikan yang tidak wajar. Perhatiannya terfokus pada penampilan fisik. Rivenhart merasa kesal dan jijik dalam hati. Tapi ia harus menahan dorongan untuk bereaksi keras. Rivenhart mengalihkan pembicaraan dan menahan emosinya. Ia mencoba tetap tenang menghadapi Todd. Silan mendekati mereka dan menanyakan kondisi korban. Rivenhart menyuruhnya memeriksa para budak orc. Silan mulai menyembuhkan budak-budak orc yang terluka. Ia menggunakan kekuatan sucinya tanpa ragu. Seorang knight memprotes tindakan Silan tersebut. Ia menganggap penyembuhan itu tidak perlu. Rivenhart menilai Silan berhati baik namun berpandangan keliru. Menurutnya, masalah terbesar adalah cara pandang manusia. Stefan memanggil Rivenhart dengan nada tidak sabar. Ia memerintahkannya segera memandu perjalanan. Rivenhart memberikan arahan jalur perjalanan dengan jelas. Stefan menanggapi nada bicaranya dengan heran, namun Rivenhart menutupinya dengan singkat. Beberapa jam setelahnya, pasukan Stefan terlihat jelas kelelahan. Mereka tidak mengerti bagaimana bisa ada begitu banyak monster di gunung kecil. Melihat kondisi itu, Rivenhart justru tersenyum puas. Ia sadar semua ini terjadi karena dirinya tidak mengikuti jalur yang sudah ada. Dalam pikirannya, Rivenhart menilai anggota rombongan satu persatu. Para knight terlalu angkuh, klerik terlalu kaku, dan para mage berpikiran sempit. Meski begitu, ia yakin dirinya tetap membawa mereka ke jalur tercepat. Akhirnya, mereka sampai di tujuan yang dicari. Stefan menatap area itu sambil menyadari tempat inilah yang merenggut nyawa Sir Claude. Raut wajah Stefan berubah menjadi senang saat melihat lokasi tersebut. Todd segera memastikan bahwa bangunan di hadapan mereka adalah Ancient Ruins Spalten. Setelah memastikan lokasi, mereka mulai menuruni area reruntuhan. Langkah mereka terarah menuju pintu masuk utama bangunan itu. Sesampainya di depan pintu, Todd memeriksa kondisi masukannya. Ia menilai pintu tersebut aman untuk dilewati tanpa hambatan berarti. Mendengar laporan itu, Stefan langsung memberi instruksi. Ia memerintahkan seluruh pasukan untuk bersiap. Di saat yang sama, Rivenhart memilih berhenti dan tidak ikut masuk. Ia menyatakan akan menunggu di luar reruntuhan. Stefan menanggapi dengan mengatakan tugas Rivenhart sebenarnya sudah selesai. Rivenhart menjelaskan bahwa ia tidak mungkin kembali ke desa sendirian. Mendengar itu, Stefan akhirnya berjanji akan melindunginya dalam perjalanan pulang. Namun, Rivenhart justru merasa kesal mendengarnya. Ia menyadari bahwa sebelumnya mereka sama sekali tidak berniat melindunginya. Stefan lalu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Ia membakar semangat para prajurit dengan menetapkan target mereka, Demonic Sword Altion. Tanpa menunggu lama, mereka semua masuk ke dalam reruntuhan. Rivenhart pun ditinggalkan sendirian di luar. Setelah suasana kembali sepi, Rivenhart bergumam pada dirinya sendiri. Ia merasa inilah saatnya menjalankan rencana sebenarnya. Ia mengingat kondisi tempat itu kini dipenuhi monster dan spirit yang berkeliaran bebas. Padahal, di zaman perak, bangunan ini hanyalah fasilitas militer dengan teknologi yang kini bernilai tinggi. Rivenhart akhirnya masuk ke dalam reruntuhan itu. Saat melangkah, pikirannya tertarik pada kenangan lama ketika ia pernah menyelidiki tempat ini bersama Siris. Ia teringat bagaimana dahulu mereka menemukan sebuah jalan rahasia. Hal itu berkat kemampuan Siris yang bisa berkomunikasi dengan spirit. Kini, Rivenhart berdiri tepat di lokasi penemuan jalan itu. Ia mengingat susunan sandi yang digunakan untuk membukanya. Semua terasa seperti soal dengan jawaban yang sudah ia ketahui. Namun, ia segera menyadari masalah yang ada. Tubuhnya sekarang tidak memiliki cukup mana. Ia menilai kondisi fisik tubuh ini menjadi penghambat utama. Meski begitu, pintu rahasia itu akhirnya terbuka. Mekanisme kuno di dalam reruntuhan kembali aktif. Jalan pun terbentang di hadapannya. Rivenhart melepas jubahnya dan mulai meregangkan tubuh. Ia mempertimbangkan untuk menguji kemampuan fisik tubuh barunya. Tapi tiba-tiba, suara teriakan terdengar dari arah lain.
Suara itu datang tanpa peringatan. Rivenhart terlihat kebingungan mendengarnya. Ia sadar rombongan Stefan seharusnya berada di jalur berbeda. Karena itu, arah teriakan tersebut terasa tidak membingungkan. Ia mulai memikirkan ulang struktur reruntuhan itu. Jalan rahasia ini terhubung langsung ke lantai 3 basement. Jika terbuka, sistem aksesnya menjadi kacau. Mendadak, sebuah ingatan penting muncul di benaknya. Tempat ini dulunya adalah bangunan militer. Sistem mana akan otomatis mengaktifkan seluruh mekanisme keamanan saat ada penyusup. Dulu, ia dan Siris datang hanya berdua. Karena itu, tidak ada pihak lain yang terdampak. Namun sekarang, kelompok Altion berada di basement. Rivenhart menyimpulkan bahwa mereka pasti menginjak jebakan. Akibatnya, mereka jatuh ke lantai 2 basement. Sementara itu, di sisi lain, Stefan dan pasukannya bertarung dalam kegelapan. Mereka berhadapan dengan sesuatu yang belum terlihat jelas. Seekor monster besar tiba-tiba muncul dari balik tembok. Makhluk itu langsung menatap ke arah mereka. Tubuh Stefan seketika gemetar. Ia menyadari monster ini berada di luar kemampuan mereka. Ketakutan mulai menguasai pikirannya. Di belakang barisan, Silan menjalankan tugasnya sebagai priest. Ia menyembuhkan para knight yang terluka satu persatu. Seorang knight mengucapkan terima kasih setelah lukanya pulih. Silan membalas dengan singkat sambil tetap fokus. Dalam hatinya, ia tahu keselamatan mereka menentukan hidupnya sendiri. Silan kemudian mendekati Todd. Ia menyadari perlindungan sihir Todd sangat berperan besar. Todd sendiri menilai keadaan mereka masih jauh dari aman. Mereka semua bersiap di posisi masing-masing. Tatapan mereka tertuju pada pintu di depan. Sesuatu jelas akan segera muncul. Tak lama kemudian, monster-monster keluar secara bersamaan. Jumlah mereka jauh dari sedikit. Tekanan di medan tempur langsung meningkat. Para knight mulai berlarian karena ketakutan. Formasi mereka menjadi kacau. Melihat itu, Silan segera melafalkan sihirnya. Ia memanggil kekuatan cahaya untuk melawan kejahatan. Mantra itu juga ditujukan untuk membangkitkan keberanian. Dalam hatinya, Silan mencibir kondisi para knight. Ia menilai keberanian mereka runtuh terlalu mudah. Otot besar terasa tidak berarti dalam keadaan ini. Silan kembali melantunkan mantranya dengan kekuatan lebih besar. Sihir itu diarahkan ke seluruh knight, cahaya menyelimuti tubuh mereka. Sekejap kemudian, para knight berubah bersemangat. Ketakutan di wajah mereka menghilang, digantikan semangat yang membara. Todd tercengang melihat perubahan itu. Ia menyadari divine power yang dicurahkan sangat berlebihan. Efeknya terasa tidak wajar. Pertempuran sengit pun dimulai. Para knight menyerang monster tanpa ragu. Bentrokan terjadi di segala arah. Todd memberikan dukungan dari belakang. Ia mengendalikan sihir dengan presisi. Serangannya membantu membuka celah. Sihir Todd membuat beberapa monster menjatuhkan senjatanya. Situasi itu membuka celah untuk menyerang. Melihat celah itu, Elf langsung maju menyerang. Serangannya terarah dan cepat. Fokus pertempuran pun berpindah ke arahnya. Serangan elf itu berhasil mengenai lengan monster. Lukanya terlihat jelas meski tidak fatal. Namun, monster tersebut langsung membalas dengan pukulan keras. Tubuh elf itu terpental jauh akibat hantaman tersebut. Elf itu jatuh dan tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Tubuhnya tergeletak di lantai medan pertempuran. Melihat itu, Stefan maju ke depan. Ia mengambil alih pertempuran sambil memberi pengakuan atas usaha elf tersebut. Perhatiannya kini tertuju penuh pada musuh. Stefan melancarkan tebasan beruntun tanpa ragu. Serangannya berhasil menjatuhkan monster besar itu. Medan pertempuran sempat terasa lebih ringan. Setelah itu, Stefan berteriak memberi semangat. Ia mengingatkan bahwa tempat ini bahkan pernah mengalahkan seorang Great Knight. Tiba-tiba, ledakan besar terjadi di atas mereka. Reruntuhan berjatuhan dari langit-langit. Sesuatu yang besar turun ke area pertempuran. Makhluk yang muncul adalah monster lava raksasa. Wujudnya jauh lebih mengerikan dibanding monster sebelumnya. Monster itu mengibaskan lengannya. Seketika, para knight terpental tanpa perlawanan. Barisan mereka kembali porak-poranda. Stefan kembali berteriak untuk membangkitkan semangat. Ia menantang keberanian para knight Altion. Suaranya terdengar keras di tengah kekacauan. Namun, monster itu menyerang dengan lebih brutal. Para knight kembali berlarian ketakutan. Keadaan semakin sulit dikendalikan. Stefan menggertakkan giginya dengan frustrasi.
Ia menyadari tidak boleh kalah di tempat ini. Dengan tekad penuh, Stefan kembali menyerang. Ia menolak untuk menyerah begitu saja. Langkahnya terlihat nekat namun tegas. Ia melompat dan mengambil ancang-ancang. Dalam benaknya, ia mengingat nama besar Altion yang dijunjungnya. Semua keyakinannya dikumpulkan dalam satu serangan. Stefan berhasil menusuk bahu monster tersebut. Serangan itu mengenai sasaran dengan tepat. Namun, monster itu langsung membalas dengan pukulan telak. Tubuh Stefan terpental keras ke belakang. Stefan pun kehilangan kesadaran. Tubuhnya tergeletak tanpa daya. Medan pertempuran kembali berada di ambang kehancuran. Melihat kondisi itu, Silan segera melafalkan mantra. Bukan mantra pendukung, tapi mantra serangan. Ia melepaskan beberapa tembakan ke arah wajah monster itu. Untuk sesaat, serangannya terlihat berhasil. Namun, serangan itu justru membuat monster semakin marah. Aura ganasnya meningkat drastis, perhatiannya kini tertuju padanya. Monster itu langsung menerjang ke arah Silan. Jarak di antara mereka menyusut dengan cepat. Tidak ada waktu untuk menghindar. Silan hanya bisa menutup matanya. Ia pasrah menghadapi serangan tersebut. Tubuhnya tidak mampu menghindar. Tiba-tiba, monster itu dihantam sesuatu dari samping. Tubuh besar itu terpental keras. Serangan tersebut datang di luar dugaan. Silan terkejut dan membuka matanya. Ia melihat monster itu menjauh dari hadapannya. Situasi berubah dalam sekejap. Ia menyadari sosok yang menyerang monster itu adalah Rivenhart. Pukulan Rivenhart terlihat sederhana namun kuat. Kehadirannya mengubah alur pertempuran. Rivenhart bersiap melanjutkan pertarungan. Namun, ia segera merasakan ada yang tidak beres. Monster itu tidak lagi bergerak. Monster tersebut ternyata sudah mati. Tubuhnya terdiam tanpa tanda kehidupan. Pertarungan berakhir tiba-tiba. Rivenhart tercengang melihat hasil serangannya sendiri. Ia tidak menyangka kekuatan itu cukup untuk membunuh monster tersebut. Ia kemudian melirik para knight yang pingsan di sekitar. Kondisi mereka tampak buruk. Keamanan menjadi prioritas berikutnya. Rivenhart memutuskan untuk memindahkan mereka ke tempat aman. Keputusannya diambil tanpa ragu. Ia langsung mulai bertindak. Todd dan Silan hanya bisa menatap tercengang. Mereka bertanya-tanya tentang identitas sebenarnya. Beberapa saat kemudian, Stefan akhirnya siuman. Kesadarannya kembali perlahan. Rasa sakit masih terasa di seluruh tubuhnya. Saat membuka mata, Stefan terkejut melihat mayat monster di sekeliling. Pemandangan itu terasa tidak masuk akal baginya. Edward berdiri di dekatnya sambil menyadari ia sudah sadar. Stefan tampak kebingungan dengan keadaan sekitar. Ia berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ingatannya terputus di tengah pertempuran. Setelah Edward menjelaskan situasinya, ekspresi Stefan berubah drastis. Penjelasan itu membuatnya sangat terkejut. Kenyataan yang ia dengar terasa sulit dipercaya. Pandangan Stefan kemudian tertuju pada Rivenhart. Ia mulai menyimpulkan bahwa orang itu adalah seorang martial artist. Dugaan itu mengguncang penilaiannya sebelumnya. Stefan menghampiri Rivenhart dengan sikap lebih sopan. Ia meminta maaf karena tidak menyadari kemampuan besarnya. Ia lalu menanyakan namanya. Rivenhart mempertimbangkan situasinya dengan cepat. Ia sadar Todd mengetahui nama yang sama di Magic Tower. Karena itu, ia memilih menyebutkan nama depannya saja, Riven. Stefan lalu menanyakan asal keluarganya. Rivenhart menjawab singkat bahwa ia tidak memiliki keluarga. Jawaban itu terdengar datar tanpa emosi tambahan. Jawaban tersebut membuat Stefan merasa kesal. Ia sempat mengira Rivenhart berasal dari keluarga bangsawan. Kenyataan itu meruntuhkan ekspektasinya. Meski begitu, Stefan tetap menyampaikan permintaan maaf. Ia mengakui bahwa situasi telah ditangani dengan baik. Ucapannya terdengar sebagai bentuk pengakuan. Rivenhart menanggapi dengan nada dingin. Ia mempertanyakan bagaimana Stefan bisa berkata demikian. Menurutnya, kontribusi Stefan sangat minim. Ucapan itu langsung memicu amarah Stefan. Ia tersinggung dengan sikap Rivenhart yang terasa menginjak harga diri keluarganya. Edward segera turun tangan untuk meredakan suasana. Ia menjelaskan bahwa Rivenhart hanyalah orang biasa yang tidak memahami etika bangsawan. Stefan memahaminya, ia lalu menanyakan siapa yang mengajarinya martial arts. Rivenhart menjawab pertanyaan berikutnya dengan samar. Ia mengatakan hanya berkelana ke sana kemari. Dalam hatinya, ia sengaja menyembunyikan identitas gurunya.
Stefan jelas tidak sepenuhnya percaya. Ia menilai kemampuan seperti itu mustahil didapat tanpa bimbingan khusus. Rivenhart mengalihkan pembicaraan dengan tenang. Ia menyarankan agar mereka fokus pada yang terluka. Menurutnya, itu jauh lebih penting. Ia menunjuk para knight yang masih terbaring lemah. Kondisi mereka membutuhkan perhatian segera. Keadaan mendesak tidak bisa diabaikan. Edward mengamati cara bicara Rivenhart dengan saksama. Sikapnya terasa sangat alami namun berjarak. Ada kesan angkuh yang tidak disengaja. Dalam benaknya, Edward menilai gaya bicara itu khas orang berdarah tinggi. Ia terbiasa memberi perintah tanpa memandang usia atau status. Dugaan tentang asal-usul Rivenhart pun muncul. Edward semakin yakin dengan penilaiannya. Cara Rivenhart berbicara mirip orang yang lebih tua pada juniornya. Sosoknya terasa semakin aneh. Silan kemudian menghampiri Rivenhart. Ia memulai percakapan dengan menanyakan tinggi badannya. Rivenhart menjawab tinggi badannya secara kasar. Silan lalu menanyakan berat badannya. Rivenhart mengaku tidak pernah mengukurnya. Silan melanjutkan dengan pertanyaan tentang latihannya. Rasa ingin tahunya terlihat jelas. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada tubuh Rivenhart. Rivenhart menjawab singkat mengenai rutinitas latihannya. Ia menyebut latihan fisik tanpa penjelasan mendalam. Dalam hatinya, ia merasa sikap Silan terasa aneh. Rivenhart mulai mengingat identitas Silan. Ia teringat latar belakang hidupnya yang berat sejak kecil. Ingatan itu muncul secara alami. Ia memahami alasan di balik ketertarikan Silan. Silan menginginkan tubuh dan suara yang tidak pernah ia miliki. Keinginan itu terbentuk dari kekurangannya sendiri. Namun kenyataannya tidak sesuai harapan Silan. Tubuhnya tetap lemah dan tidak berkembang. Sebaliknya, divine power-nya justru meningkat karena sering menyembuhkan diri. Melihat ekspresi Silan, Rivenhart merasa geli. Ketertarikan itu kini terlihat jelas di wajahnya. Rivenhart menyatakan akan mencari jalan keluar. Keputusannya diambil tanpa banyak pertimbangan. Silan langsung menyatakan ingin ikut. Rivenhart mempertanyakan keputusannya itu. Ia mengingatkan kemungkinan ada yang terluka saat Silan pergi. Keselamatan tetap menjadi pertimbangan utama. Stefan kemudian menawarkan diri untuk ikut bersama Rivenhart. Ia memerintahkan Lercia tetap siaga di tempat. Stefan memastikan keputusannya tidak menjadi masalah. Rivenhart menanggapi dengan acuh. Ia tidak keberatan dengan siapapun yang ikut. Stefan mengikuti Rivenhart menyusuri reruntuhan lebih dalam. Keduanya berjalan beriringan melewati sisa bangunan tua yang sunyi. Di sepanjang perjalanan, Stefan memperhatikan sikap Rivenhart dengan perasaan tidak nyaman. Ia merasa bantuan yang diberikan Rivenhart justru seperti meremehkan para knight lain. Stefan mulai menaruh kewaspadaan penuh sambil menantikan kemunculan Demon. Ia berniat menunjukkan kemampuannya agar Rivenhart sadar diri. Namun secara tiba-tiba, Rivenhart memukul Stefan hingga pingsan. Serangan itu dilakukan tanpa peringatan. Stefan langsung terjatuh dan kehilangan kesadaran. Tak lama setelah itu, para Demon muncul dan mengerumuni tubuh mereka. Mereka langsung menyerang tanpa pikir panjang. Rivenhart dengan santai menghabisi para Demon menggunakan tinjunya, gerakannya cepat dan efisien. Dalam waktu singkat, para Demon itu tumbang. Setelah gangguan tersebut lenyap, Rivenhart melanjutkan perjalanannya sendirian. Fokusnya kini beralih ke tujuan sebenarnya di dalam reruntuhan. Rivenhart memasuki sebuah ruangan tersembunyi yang tertutup dari jalur utama. Tempat itu tampak terisolasi dan jarang tersentuh. Ia mulai memeriksa isi ruangan tersebut dengan teliti. Beberapa koin emas dari zaman lama terlihat lebih dulu. Namun jelas masih ada sesuatu yang ia cari. Rivenhart akhirnya menemukan artefak utamanya, sebuah limitless bag. Tas itu memiliki kemampuan menyimpan barang jauh melebihi ukuran aslinya. Artefak tersebut menjadi tujuan utama kedatangannya. Ia tersenyum sambil mengeluarkan berbagai item berharga dari dalam tas. Beberapa artefak langka terlihat tersimpan rapi di sana. Beberapa saat kemudian, Stefan tersadar dan bangun dalam keadaan bingung. Ia tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Rivenhart menunjuk mayat monster di dekat Stefan. Ia membuat Stefan percaya bahwa monster itu yang menyerangnya dari belakang. Stefan mengucapkan terima kasih atas bantuan Rivenhart. Namun di dalam hatinya, ia merasa kesal dan sial atas kejadian tersebut. Rivenhart hanya tersenyum menanggapi ucapan Stefan. Di balik sikap tenangnya, ia menyimpan niat tersembunyi.
Karena Rivenhart masih membutuhkan waktu untuk mengambil artefak kuno lainnya, Stefan harus dibuat pingsan beberapa kali lagi. Setiap kali sadar, Stefan selalu merasakan keanehan pada dirinya. Ia merasa sudah siaga, namun tidak mampu mendeteksi apapun di sekitarnya. Setelah Rivenhart mendapatkan semua yang ia cari, mereka kembali ke kelompok utama. Perjalanan kembali berlangsung tanpa insiden berarti. Mereka kemudian bergerak bersama menuju jantung reruntuhan. Area itu tampak lebih dalam dan berbahaya dari sebelumnya. Dalam perjalanan, Silan mulai mempertanyakan asal-usul Rivenhart. Cara bicara dan sikapnya dianggap tidak biasa untuk orang biasa. Silan menjelaskan kecurigaannya dengan membandingkan sikap Rivenhart terhadap berbagai knight. Ia menilai Rivenhart berbicara santai kepada semua orang tanpa memandang usia atau status. Rivenhart menyadari kekurang hati-hatiannya dalam bersikap. Ia mengingat usia dan posisinya saat ini. Untuk menutupi hal itu, ia memberi alasan sederhana tentang kebiasaan sosialnya. Akhirnya, mereka tiba di depan pintu terakhir reruntuhan. Pintu itu tampak berbeda dari yang lain. Semua orang bersiap menghadapi apapun di baliknya. Stefan melangkah maju dan membuka pintu tanpa ragu. Tindakannya menunjukkan keyakinan penuh. Tidak ada tanda-tanda keraguan darinya. Begitu pintu terbuka, seluruh kelompok langsung tercengang. Pemandangan di dalamnya jauh dari perkiraan mereka. Seekor monster besar terlihat terikat rantai di dalam ruangan. Makhluk itu jelas bukan musuh biasa. Keberadaannya langsung dikenali sebagai ancaman besar. Rivenhart merasa heran melihat monster tersebut. Keberadaan makhluk itu tidak sesuai dengan ingatannya tentang tempat ini. Ada sesuatu yang terasa janggal. Ia menyadari bahwa monster itu belum pernah ditaklukkan sebelumnya. Fakta tersebut menjelaskan mengapa situasinya berbeda. Rivenhart menyarankan agar mereka segera mundur. Ia menilai kekuatan mereka saat ini tidak cukup. Pertarungan dianggap terlalu berisiko. Namun salah satu knight menunjuk pedang yang dipegang monster itu. Senjata tersebut tampak sangat istimewa. Stefan memperhatikan pedang di tangan Grelbis dengan serius. Ia langsung mengenali senjata itu. Itu adalah apa yang mereka cari. Todd mencoba memastikan keputusan Stefan. Ia menilai pertarungan ini sangat berbahaya. Namun Stefan sudah menunjukkan tekadnya. Todd memperingatkan bahwa mereka seharusnya melapor dan bersiap lebih matang. Tapi Stefan justru tersulut emosinya. Ia menganggap mundur sebagai penghinaan. Stefan menyatakan tekadnya untuk mengalahkan monster itu. Ia berambisi merebut kembali pedang tersebut, apapun risikonya. Kehormatan menjadi alasan utamanya. Stefan mengangkat pedangnya dan memerintahkan seluruh pasukan bersiap. Seruan itu menggema di ruangan. Rivenhart menilai keputusan itu sebagai tindakan bodoh. Ia tidak melihat peluang menang, namun ia memilih diam. Rivenhart memahami bahwa sistem reruntuhan memiliki mekanisme kompensasi otomatis. Namun karena malfungsi, monster-monster terserap ke sistem pertahanan. Akibatnya, penjaga dungeon tercipta. Makhluk-makhluk itu sejatinya hidup bebas sebelum dipaksa menjadi penjaga. Mereka kini terikat pada sistem reruntuhan. Monster yang menyatu dengan sistem menjadi jauh lebih kuat. Jika demon sekelas tinggi menjadi penjaga, kekuatannya berada di tingkat berbeda. Grelbis termasuk dalam kategori berbahaya. Stefan menoleh ke pasukannya dan menantang ketakutan mereka. Ia menekankan bahwa monster itu masih terikat rantai. Keberanian dipaksakan kepada semua orang. Rivenhart kembali memperingatkan mereka secara langsung. Ia menegaskan bahwa pertarungan ini mustahil dimenangkan. Kematian hanya tinggal menunggu waktu. Edward menanggapi peringatan itu dengan sikap berbeda. Ia menganggap kehormatan lebih penting dari keselamatan. Pandangan mereka jelas bertolak belakang. Rivenhart terdiam mendengar ucapan Edward. Ia menilai kekuatan mereka bahkan belum cukup menghadapi musuh sebelumnya. Silan kemudian membantu dengan memberikan buff kepada para knight. Mantra itu meningkatkan kemampuan mereka. Para knight menyerang dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Serangan dilakukan serentak tanpa ragu. Semua berharap bisa menekan monster itu. Namun satu ayunan tangan Grelbis langsung menghempaskan mereka. Serangan baliknya sangat brutal. Formasi pasukan langsung runtuh. Rivenhart menyatakan bahwa kegagalan ini sudah bisa diprediksi. Ia sama sekali tidak terkejut. Situasi berjalan sesuai dugaannya. Dalam sekejap, setengah pasukan telah tumbang. Kerugian terjadi terlalu cepat. Kekuatan Grelbis jauh melampaui mereka. Rivenhart mulai memahami karakter Stefan.
Ia menyadari bahwa nasihat apapun tidak pernah didengar. Setidaknya Edward masih bisa berpikir realistis. Rivenhart menilai kemampuan bertarung Stefan secara objektif. Stefan memang mampu bertahan dan bergerak lincah. Namun serangannya nyaris tidak berdampak. Silan sesekali membantu dengan melancarkan mantra serangan. Serangannya diarahkan untuk mengalihkan perhatian monster. Saat perhatian Grelbis teralihkan sesaat, Lelcia maju ke garis depan. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan cepat. Gerakannya terlihat tegas. Lelcia menyerang menggunakan pedangnya bersamaan dengan Stefan. Serangan mereka dilakukan hampir bersamaan. Keduanya berusaha menembus pertahanan monster. Rivenhart memperhatikan kemampuan Lelcia dengan saksama. Ia menilai Lelcia cukup andal dibanding anggota lain. Posisinya dianggap menonjol dalam kelompok. Di sisi lain, Todd menyerang dari jarak jauh menggunakan sihir. Serangannya terus diarahkan ke Grelbis. Tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem muncul. Sistem pertahanan reruntuhan dinyatakan terbebani. Situasi memasuki fase baru. Rantai yang mengekang Grelbis hancur seketika. Monster itu kini bebas bergerak sepenuhnya, membuat ancaman meningkat drastis. Rivenhart langsung merasakan bahaya dan menjadi waspada. Perubahan ini tidak menguntungkan mereka. Grelbis langsung melompat ke arah para knight. Gerakannya cepat dan agresif. Targetnya jelas mengarah ke pasukan. Monster itu mengamuk dan membantai para knight tanpa ampun. Pertahanan mereka tidak mampu menahan serangannya. Kekacauan terjadi di medan tempur. Stefan mencoba menyerang dari titik buta Grelbis. Ia memanfaatkan celah yang sangat sempit. Serangan itu dilakukan dengan penuh tekad. Namun Grelbis langsung membalas dengan pukulan keras ke perut Stefan. Serangan itu menghantam tanpa ampun. Tubuh Stefan terpental dan menghantam dinding dengan keras. Meski demikian, Stefan berusaha bangkit kembali. Ia memaksakan tubuhnya untuk berdiri. Pertarungan belum ia lepaskan. Stefan kembali maju bersama Lelcia. Keduanya mencoba menekan Grelbis sekali lagi. Kerja sama mereka terlihat jelas. Lelcia kembali mencoba menyerang seperti sebelumnya. Pola serangan diulang dengan cepat. Ia berharap hasilnya berbeda. Namun Grelbis bereaksi cepat dan menghantam perut Lelcia dengan keras, tubuhnya terpental jauh. Tak berhenti di situ, Grelbis menyemburkan api dari mulutnya. Serangan itu menyebar luas. Area sekitar langsung terancam. Monster itu terus menembakkan api secara beruntun. Api memenuhi ruangan tanpa jeda. Hampir tidak ada ruang untuk menghindar. Keadaan berubah menjadi kacau dalam sekejap. Para knight kehilangan formasi. Medan tempur tak lagi terkendali. Silan yang tidak sempat menghindar hanya bisa pasrah menghadapi serangan. Api mengarah langsung ke posisinya. Tiba-tiba, Rivenhart muncul di depan Silan. Ia menahan semburan api itu dengan tangan kosong. Rivenhart mengibaskan api tersebut seolah tidak berarti. Serangan itu sama sekali tidak melukainya. Ia bersiap untuk bertarung secara langsung. Perhatian Grelbis kini sepenuhnya tertuju padanya. Rivenhart menimbang situasi di dalam pikirannya. Ia mempertanyakan apakah dirinya mampu menangani Grelbis. Penilaian cepat dilakukan. Ia mengambil kuda-kuda dengan mantap. Tubuhnya bersiap menghadapi serangan langsung. Rivenhart mengepalkan tinjunya dengan kuat. Ia membandingkan kondisi ini dengan kehidupannya sebelumnya. Perannya kini berbeda sepenuhnya. Ia melangkah maju sambil tersenyum tipis. Ketegangan justru memberinya sensasi baru. Pertarungan ini ia hadapi dengan rasa ingin tahu. Rivenhart menghantam dagu Grelbis dengan pukulan keras. Serangan itu mengenai sasaran dengan tepat. Grelbis langsung membalas serangan tersebut. Namun Rivenhart berhasil menghindarinya. Gerakannya terlihat tenang. Meski begitu, tubuh Rivenhart sedikit tergores. Ia sedikit terkejut, tidak menyangka Grelbis bisa melukainya dengan mudah. Grelbis kemudian menerjang menggunakan kakinya. Serangan itu datang tanpa peringatan. Tendangan keras menghantam Rivenhart dan membuatnya terpental. Dampaknya terasa kuat. Ia terlempar cukup jauh. Silan terlihat sangat cemas melihat kejadian itu. Perhatiannya tertuju sepenuhnya pada Rivenhart. Rivenhart muncul kembali dari balik runtuhan tembok. Ia menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja. Silan terkejut melihat Rivenhart muncul tanpa luka berarti. Ia baru menyadari perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Pandangannya terhadap Rivenhart langsung berubah. Rivenhart menilai situasi sambil meregangkan tubuhnya.
Ia menyadari kebiasaan bertahan sudah terbentuk dengan sendirinya. Kesempatan ini ia anggap berguna untuk menyempurnakan teknik. Keduanya kembali bersiap untuk bertarung. Posisi mereka saling berhadapan. Intensitas pertarungan kembali meningkat. Rivenhart dan Grelbis saling beradu pukulan secara langsung. Benturan terjadi tanpa jeda. Kekuatan keduanya tampak seimbang dari luar. Stefan tercengang melihat pertarungan tersebut. Ia tidak percaya seseorang dari kalangan rendah mampu menggunakan aura. Perbandingan itu menusuk harga dirinya. Stefan menatap Rivenhart dengan perasaan ngeri. Ia mulai mempertanyakan asal-usul pria itu. Sosok Rivenhart terasa tidak masuk akal baginya. Rivenhart terus bertarung tanpa ragu. Ekspresinya menunjukkan bahwa ia menikmatinya. Pertempuran ini tidak membuatnya tertekan. Dalam pertarungan itu, Rivenhart merasakan hasil dari semua latihan sebelumnya. Ia bisa membaca arah serangan dengan mudah. Gerakan Grelbis terasa tumpul baginya. Rivenhart kembali menghantam dagu Grelbis dengan pukulan keras. Serangan itu tepat mengenai sasaran. Namun monster itu masih bertahan. Grelbis tidak menunjukkan tanda-tanda tumbang. Tubuhnya tetap berdiri kokoh. Serangan tadi belum cukup menumbangkannya. Rivenhart menyadari penyebabnya dengan cepat. Penjaga reruntuhan terus disuplai mana untuk memulihkan diri. Luka tidak menjadi faktor penentu. Grelbis kembali melepaskan semburan api. Serangan itu diarahkan langsung kepadanya. Rivenhart menghindari api tersebut sambil terus menyerang. Ia menjaga jarak dan ritme serangan. Pertarungan tetap berada dalam kendalinya. Ia mengunci lengan Grelbis dan menyerang wajahnya. Tendangan dan pukulan dilepaskan tanpa jeda. Tekanan diberikan secara beruntun. Rivenhart tersenyum puas di tengah serangan. Ia menilai monster itu sebagai sasaran latihan yang ideal. Pertarungan ini memberinya kepuasan. Namun ia berhenti sejenak untuk mempertimbangkan situasi. Ia menyadari tidak bisa terus berlarut-larut. Pilihan untuk mengakhiri pertarungan pun muncul. Rivenhart mempertimbangkan dampak jika menggunakan Calamity Horn. Seluruh reruntuhan bisa runtuh. Risiko itu terlalu besar. Todd berteriak menyarankan penggunaan pedang berselimut aura. Ia yakin itu bisa menjadi solusi. Rivenhart merasa kesal mendengar saran tersebut. Ia menyadari kesalahpahaman yang terjadi, situasinya tidak sesederhana itu. Rivenhart mengungkap bahwa ia tidak bisa menyelimuti senjata dengan aura. Pernyataan itu mengejutkan Todd. Fakta tersebut terasa tidak masuk akal. Ia menjelaskan bahwa auranya hanya bisa digunakan pada tubuh. Hal itu merupakan ciri dari klannya yang tidak biasa. Silan kemudian memanggil Rivenhart dengan cepat. Ia menyinggung ketahanan tubuh Rivenhart. Sebuah ide muncul di benaknya. Rivenhart mengakui bahwa tubuhnya memang cukup kuat. Jawaban itu langsung dimanfaatkan oleh Silan. Tindakan segera dilakukan. Silan merapalkan mantra langsung ke tubuh Rivenhart. Cahaya sihir menyelimuti dirinya. Efeknya terasa seketika. Rivenhart merasakan sensasi aneh menjalar di tubuhnya. Perubahan itu sangat jelas. Tubuhnya terasa berbeda. Ia langsung melempar Grelbis dengan kekuatan besar. Gerakan itu terjadi spontan. Dampaknya terasa signifikan. Rivenhart menoleh ke arah Silan dengan perasaan kesal. Ia menyadari mantra yang digunakan adalah mantra yang digunakan untuk memperkuat besi. Silan justru terlihat bersemangat melihat hasilnya. Ia yakin mantranya bekerja dengan baik. Dorongan untuk menyelesaikan pertarungan semakin kuat. Rivenhart tidak punya pilihan lain selain mengakhiri pertarungan. Ia memutuskan untuk bergerak cepat mengakhiri pertempuran. Rivenhart menendang dagu Grelbis dengan keras. Serangan itu mengangkat kepala monster tersebut. Ia melanjutkan dengan menendang kepala Grelbis ke bawah. Tekanan diberikan tanpa jeda. Monster itu kehilangan keseimbangan. Rivenhart mengumpulkan seluruh kekuatan di tangannya. Energi terkonsentrasi penuh. Serangan penentu disiapkan. Ia melepaskan pukulan kuat yang menembus tubuh Grelbis. Tubuh Grelbis meledak dan hancur seketika. Tidak ada sisa yang tertinggal. Pertarungan berakhir di sana. Sistem pertahanan reruntuhan akhirnya berhenti beroperasi. Tekanan di sekitar langsung mereda. Setelah pertarungan berakhir, Stefan menghampiri Rivenhart dengan langkah terlatih. Kondisinya masih lemah akibat luka. Namun ia tetap memaksakan diri untuk mendekat. Stefan merasa kesal dan terhina atas apa yang baru saja terjadi. Ia menilai Rivenhart sengaja menyembunyikan jati dirinya. Perasaan itu bercampur dengan rasa rendah diri.
Stefan mengakui kekuatan Rivenhart, tetapi tidak bisa menerima caranya. Ia merasa kehormatan para knight telah diinjak. Rivenhart menegaskan bahwa ia tidak pernah berniat mengejek siapapun. Ia sama sekali tidak tertarik mempermainkan mereka. Tanpa menunggu balasan, Rivenhart memilih pergi begitu saja. Ia tidak ingin melanjutkan perdebatan. Stefan yang tersulut emosi menghunus pedangnya ke arah Rivenhart. Tindakannya dilakukan secara impulsif. Saat Stefan menyerang, Rivenhart justru menunduk mengambil pedang di tanah. Gerakan itu dilakukan tanpa disengaja. Akibatnya, Stefan kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari tangga. Ia jatuh dengan keras, keadaannya semakin memalukan. Rasa terhina Stefan semakin dalam. Ia tidak menyangka serangannya bisa gagal seperti itu. Emosinya makin tidak terkendali. Rivenhart memperlihatkan pedang yang sejak awal dicari Stefan. Ia menawarkan pedang itu kembali tanpa syarat. Edward menyaksikan sikap Rivenhart dengan penuh kekaguman. Ia menilai ketidaktamakan itu sebagai wujud kekuatan sejati. Stefan menerima pedang tersebut, tetapi perasaannya tetap terluka. Rasa malu lebih dominan daripada kepuasan. Keberhasilannya terasa hambar. Rivenhart teringat masa lalunya saat melihat pedang itu. Bagi dirinya, senjata tersebut tidaklah istimewa. Nilainya jauh di bawah standar lamanya. Setelah semuanya selesai, mereka keluar dari reruntuhan. Tidak ada lagi ancaman tersisa. Misi pun dianggap berakhir. Sesampainya di desa, Silan terlihat sibuk menyembuhkan penduduk. Ia membantu tanpa pilih-pilih. Suasana desa perlahan membaik. Rivenhart sempat melirik kegiatan Silan. Ia menilai tindakan itu sebagai langkah yang efektif. Dampaknya menguntungkan citra kelompok Silan. Di sisi lain, Stefan dan pasukannya juga bersiap kembali ke kerajaan. Persiapan dilakukan dengan cepat. Mereka tidak berniat berlama-lama. Stefan mengusulkan agar Rivenhart diselidiki lebih lanjut. Edward menyetujui gagasan tersebut. Keduanya sepakat bahwa Rivenhart terlalu berbakat untuk diabaikan. Stefan masih sulit menerima kenyataan. Ia menolak mengakui bahwa dirinya lebih lemah. Pikiran itu terus menghantuinya. Setelah semua persiapan selesai, Rivenhart bersiap melanjutkan perjalanan. Tujuan berikutnya sudah ditentukan. Ia tampak bersemangat, namun Rivenhart menoleh ke belakang dan melihat Silan mengikutinya. Kehadiran itu tidak ia duga. Ia langsung mempertanyakannya. Silan menjelaskan tentang para prias pengelana yang membawa berkah. Rivenhart mengenali konsep tersebut. Keduanya berada dalam pemahaman yang sama. Silan mengungkapkan keputusannya untuk menjadi seorang pilgrim. Ia memilih berkelana daripada kembali ke Holy Order. Silan menatap Rivenhart dengan ketertarikan yang kuat. Ia ingin bepergian bersama sosok terkuat yang pernah ia lihat. Tekadnya terlihat jelas. Rivenhart merasa tidak nyaman melihat tatapan tersebut. Ia teringat pada orang-orang dari masa lalunya. Perasaan waspada muncul seketika. Ia mulai mempertanyakan apakah dirinya membawa masalah kemanapun pergi. Orang-orang di sekitarnya terasa aneh baginya. Namun Silan tampak tulus. Rivenhart kemudian mempertimbangkan manfaat kehadiran Silan. Sebagai klerik, Silan memiliki kemampuan penyembuhan. Itu akan berguna jika Siris terluka. Rivenhart menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Silan. Ia tidak melarang maupun memaksa. Pilihan tetap berada di tangan Silan. Dengan begitu, perjalanan Rivenhart pun berlanjut bersama pendamping tak terduga. Tujuan selanjutnya jelas, merekrut Siris ke sisinya.